Bicara pertama, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, spesialis anak, spesialis kardiologi konsultan. Ya, beliau ini kita sudah kenal semua ya, karena beliau adalah ketua PP IDAI di eh, Indonesia. Beliau sudah 2 periode kalau nggak salah ya, Piprim ya. Ini periode kedua. Jadi sama seperti presiden. Jadi periode kedua harus ada. Tapi tidak boleh periode ketiga ya barangkali. eh, Menamatkan pendidikan dokter di Unpad, kemudian beliau adalah staf pengajar di Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak, FKUI RSCM, pendiri rumah vaksinasi, dan banyak sekali. Kira ini dokter spesialis anak praktik di klinik rumah vaksinasi. Rumah vaksinasi ini sangat spesifik buat dokter Piprim. Beliau yang pertama kali membuat rumah vaksinasi, saya kira. Pekerjaannya saat ini Ketua BP DAI, awalnya adalah Sekjen, ya, Sekjen BP DAI tahun 2017, 2014-17, kemudian Ketua PP DAI periode pertama, kemudian periode kedua ya, kalau nggak salah. Kemudian beliau tentu anggota ID dan sudah mengikuti pendidikan tambahan di luar negeri tentang pediatrik kardiologi. Saya persilakan Dokter Piprim, judulnya adalah screening pada anak ya, penyakit sening kardiovaskuler pada anak dengan obesitas. Saya kira ini penting sekali karena obesitas salah satu faktor risiko penyakit jantung, penyakit kardiovaskuler, dan ini banyak ditemukan pada anak di Indonesia. Saya kira mungkin sekitar 20-30%. Saya persilakan Dokter Piprim. Baik, terima kasih guru saya Prof. Sukman, yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua UKK, seluruh narasumber, dan yang saya banggakan seluruh peserta webinar terkait dengan World Health Day ya. Izin saya share screen. Baik, jadi topik yang diamanahkan ke saya screening penyakit kardiovaskuler pada anak dengan obesitas ya. Kita tahu bahwa prevalensi obesitas anak ini terus meningkat ya. Di WHO disebutkan 340 juta anak dan remaja mengalami obesitas di seluruh dunia dan overweight pada 2016 ya. Jadi ini cukup mengerikan sebetulnya. Pandemi penyakit obesitas, epidemi penyakit obesitas. Sesuatu yang harusnya tidak menular ini menjadi epidemi. Ini kan berarti ada sesuatu yang salah dalam lifestyle di anak-anak dan remaja kita. Bahkan yang memprihatinkan, negara dengan berpendapatan rendah dan negara berkembang, tingkat peningkatan obesitas pada anak itu 30% lebih tinggi dibanding negara maju. Ya. Jadi untuk obes itu tidak harus kaya. Justru yang miskin-miskin ini dijejali dengan makanan-makanan yang tinggi kalori, miskin nutrisi, ini malah obesitasnya malah lebih banyak. Di Riskesdas 2018 sekitar 9,2%, saya kira mungkin sekarang sudah lebih ya dari angka ini, anak usia 5-12 tahun obesitas di Indonesia. Kriteria obesitas kita tahu bahwa untuk balita, berat badan terhadap tinggi badan yang lebih dari 3 standar deviasi di atas median kurva pertumbuhan WHO. Sedang untuk anak 5-18 tahun berdasarkan BMI atau IMT ya, indeks massa tubuh, berdasarkan usia lebih dari persentil 95 di atas median kurva pertumbuhan CDC. Konsep-konsep yang mempengaruhi penyakit kardiometabolik pada anak obesitas, ini kita bisa lihat bagaimana dari lingkungan yang obesogenik, ya, dari lingkungan sekitarnya, kemudian juga bagaimana anak-anak, apalagi di sosial ekonomi rendah itu, support terhadap anak-anak edukasinya juga rendah, ya. Ini bisa memengaruhi lifestyle behaviors, ya. Jadi gaya hidup yang
tidak sehat, ya, seperti sedenter, ya, kemudian anak, apalagi pada saat pandemi, anak dijejali dengan aneka ragam snack. Yang penting dia kenyang pada saat sekolah online, misalkan. Dan ini juga yang tidak kalah penting adalah inadequate sleep, ya, tidur yang tidak cukup. Anak-anak sekarang ini banyak sekali begadang, main gadget sampai lewat tengah malam, dan juga merokok, ya. Nah, di sisi lain ada anak kita juga banyak yang mengalami gangguan mental, ya, depresif symptoms, kecemasan, ya, banyak target-target dari orang tua, disuruh ini, disuruh itu, harus les ini, les itu, ya. Sehingga ini menimbulkan stres, yang ketika stres ini berlangsung kronik, maka ini bisa menimbulkan obesitas itu sendiri, ya. Dan childhood obesity ini merupakan salah satu risiko terjadinya penyakit kardiometabolik, ya. Dan saya kira anak-anak di negara berkembang termasuk Indonesia ini sangat rentan dengan faktor-faktor sosioekologi seperti ini. Apa saja faktor komorbid obesitas ini? Yaitu tadi sudah disebutkan penyakit kardiovaskular, kemudian anak-anak ini juga rentan terkena diabetes mellitus tipe 2. Kita tahu bahwa DM tipe 2 ini semakin lama semakin muda usianya. Dulu mungkin kita dengar DM tipe 2 di dekade keempat, ya, usia 40 atau 50-an. Tapi sekarang bahkan anak-anak remaja, ya, data di UKK Endokrin itu menyebutkan bahkan ada usia semuda 6 tahun itu sudah terkena diabetes mellitus tipe 2 pada anak yang sebelumnya super obes, ya. Kemudian hipertensi, ini juga banyak remaja kita yang hipertensi, dan tidak kalah penting juga OSAS, ya, obstructive sleep apnea syndrome, dan juga kanker, ya. Jadi saya kira ini obesitas terkait juga dengan overnutrisi kronik yang membuat sel-sel yang tidak diundang seperti sel kanker itu juga menjadi lebih mudah untuk tumbuh. Penyakit kardiovaskuler pada obesitas apa saja? Yang pertama tentu saja hipertensi esensial, ya. Ini kita nggak tahu kadang-kadang hipertensi karena tidak ada sebabnya esensial gitu aja. Padahal sebetulnya karena gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian aterosklerosis, penyakit koroner, ya. Ada venous thromboembolism, pulmonary embolism, stroke ischemic, kardiomyopati hipertrofi, hipertensi paru, ya, gagal jantung kongestif, dan juga aritmia. Jadi ini beberapa penyakit kardiovaskuler yang terkait dengan kondisi obesitas. Bagaimana patogenesis penyakit kardiovaskuler pada obesitas? Ini dimulai dengan inflamasi kronik, ya. Sebetulnya ini terkait dengan risiko kardiometabolik. Kita tahu bahwa risiko kardiometabolik itu ada glukosa yang tinggi, ada dislipidemia, ya. Kemudian ada resisten insulin, ya, hipertensi, dan juga obesitas sentral, ya. Inilah yang kemudian lambat laun akan membuat seseorang bisa terkena penyakit kardiovaskuler bahkan pada usia remaja. Disfungsi endotel dan aktivasi renin angiotensin aldosteron system ini menyebabkan adanya penurunan dari nitrik oxide, peningkatan endotelin 1, ini terjadi vasokonstriksi kronik, ya. Kita tahu bahwa tubuh kita sebetulnya bisa memproduksi nitrik oxide pada kondisi tubuh yang sehat sebagai vasodilator, tapi karena terjadi penurunan produksi NO, maka vasokonstriksi kronik terjadi dan ini menyebabkan hipertensi, ya. Belum lagi obesitas menyebabkan inflamasi derajat rendah yang berlangsung kronik, ya. Sitokin inflamasi dikeluarkan, interleukin 6, TNF alfa, CRP. Dari jaringan lemak ini merusak fungsi endotel. Kemudian jaringan adipos juga memproduksi angiotensinogen untuk aktivasi dari RAS, ya. Dan terjadilah retensi natrium dan volume, kemudian hipertensi, dan pada akhirnya terjadi remodeling dari jantung. Resistensi insulin dan dislipidemia ini turut memperburuk situasi, terjadinya hiperinsulinemia kronik akibat anak-anak remaja selalu makan yang tinggi glycemic index setiap saat,
ya, makan bisa 6 kali sehari. Ini insulinnya tinggi terus yang mengakibatkan HDL-nya menurun, kemudian peningkatan small dense LDL. Di sisi lain juga terjadi peningkatan trigliserid ya, yang sifatnya aterogenik, sehingga terjadilah akselerasi aterosklerosis bahkan pada usia yang muda. Inflamasi kronik derajat rendah, ini adiposit obes menghasilkan interleukin 6, TNF alfa, leptin, sehingga adiponektinnya menurun. Inflamasi yang subklinis. Jadi anak-anak ini sebenarnya masih tanpa gejala, tapi kalau kita cek CRP-nya, dia amat tinggi. Ya. Nah, ini menyebabkan disfungsi vaskular dan pembentukan plak, dan ada namanya HSCRP, High Sensitive CRP. Ini bisa untuk prediktor penyakit kardiovaskular di masa depan. Aktivitas simpatik ini juga penting, dan output jantung ya. Kita tahu bahwa jantung kita itu dipengaruhi oleh sistem saraf simpatetik. Kalau ini overreaktif atau overaktif menyebabkan takikardia. Kita tahu kalau anak kurang tidur ya, begadang terus, ini terpiculah sistem saraf simpatetiknya sehingga kardiak outputnya bisa meningkat secara kronik, beban jantungnya bertambah, memicu kelelahan jantung dan potensi gagal jantung di usia muda. Kita bisa juga melihat bagaimana setelah afterload-nya meningkat, terjadi hipertrofi dari ventrikel kiri. Kita lihat bahwa hal yang pertama-tama terjadi pada anak obes, apalagi obes berat, adalah LVMS indeksnya sangat tinggi. Ini terjadi gangguan relaksasi ventrikel, disfungsi diastolik, dan penurunan E per A rasio. Percepatan degeneratif pembuluh darah ditandai dengan peningkatan rigiditas vaskular. Ya, kalau kita lihat flow mediated dilatation, ini bisa juga terlihat. Dan dari USG karotis, ya, tunika intima karotis, ini juga terjadi penebalan. Ini saya kira tadi sudah disinggung ya, bagaimana obesitas itu banyak sekali dampak pada kardiovaskular, dan itu biasanya berlangsung subklinis, ya, perlahan-lahan tapi pasti, sampai kemudian itu menjadi bom waktu, jadilah kelainan jantung di usia remaja. Ya. Jadi bisa terjadi sudden cardiac death karena ventricular tachycardia atau ventricular fibrilasi. Ya. Ini remodeling dari jantungnya, atau juga atrial fibrilasi pada anak-anak yang remaja. Ya. Jadi ini saya kira cukup serius. Dan bagaimana screeningnya? Ada beberapa hal yang sangat penting yang bisa kita periksa pada anak remaja yang obesitas, ya, yaitu terkait dengan sindrom metabolik, ya, tentu saja, yaitu kadar HDL-nya biasanya rendah, trigliseridnya biasanya tinggi, gula darah puasanya tinggi, dan terjadi tekanan darah. Ya. Kalau obesitas sentral kan memang ini sudah masuk dari kriteria awal. Jadi kelima hal inilah yang termasuk dalam risiko sindrom metabolik atau kardiometabolik. Ya. Jadi 4 komponen ini selain lingkar perut yang harus dicek pada anak-anak remaja khususnya dengan obesitas. Ya. Ini hipertensi, dislipidemia, hiperglikemia, kemudian kita juga perlu menentukan kapan dirujuk ke subspesialis, ya, sehingga butuh pemantauan berkala dan edukasi keluarga. Siapa saja yang menjadi sasaran screening kardiovaskuler, anak terutama dengan BMI yang lebih dari P95, obesitas, ya, kalau di atas 97 itu super obes, ya. Beberapa sindrom ini terkait dengan obesitas, ya, sindrom Prader-Willi. Anak sindrom Down biasanya karena orang tuanya khawatir berat badan yang awalnya sulit meningkat, kemudian biasanya dihantam dengan makanan atau susu tinggi kalori dan kebablasan terus, sehingga pada usia anak dia menjadi obesitas. Ya. Anak overweight P85 sampai 95 dengan faktor risiko, ya, riwayat keluarga penyakit jantung prematur, hipertensi atau DMT tipe 2 atau dislipidemia pada keluarga, ya, ini juga perlu screening. Atau anak bahkan ketika risikonya tinggi, biasanya mulai usia 2 tahun sudah bisa dilakukan screening. Ya. Umumnya usia anak yang butuh screening, anak-anak dengan obesitas tadi adalah umur 9 sampai 11 tahun.
kita perlu lakukan anamnesis gaya hidupnya, riwayat keluarga, riwayat kelahiran seperti apa, ya. Kita lihat bagaimana aktivitas harian, pola makan, jam tidur, screen time. Kemudian riwayat keluarganya, ada nggak riwayat keluarga dengan serangan jantung koroner di usia muda? Ada nggak yang sakit diabetes mellitus? Ada nggak yang dislipidemia? Kemudian riwayat kelahiran, saya kira yang terkait adalah prematuritas, BBLR, dan juga makrosomia. Kita mesti melakukan pemeriksaan fisik, jangan lupa irama jantungnya, bunyi jantungnya, pulsasi seperti apa, tekanan darah ini sangat penting, ya, disesuaikan dengan persentil usia tinggi badan, lingkar pinggang, dan waist to height rasio yang lebih dari setengah, dan juga BMI. Untuk kalau anak itu BMI-nya disesuaikan dengan usia, ya, tidak terkait dengan usia karena dia masih tumbuh kembang. Pemeriksaan laboratoriumnya apa saja? Lipid panel, LDL, HDL, trigliserid, total kolesterol, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai tertipu ya, bahwa seringkali kita fokus pada LDL, kolesterol, ya. Kita lupa HDL dan trigliseridnya, ya. Kita ingat, kita lihat LDL dan total kolesterol. Sebetulnya LDL dan total kolesterol itu tidak berdiri sendiri, ya. Banyak juga yang LDL-nya normal kena serangan jantung. Karena apa? Karena yang lebih berperan, lebih penting kita lihat adalah HDL dan trigliserid. HDL yang rendah dan trigliserid yang tinggi, ini yang sangat-sangat berbahaya. Kalau LDL itu apabila dia LDL-nya tinggi, namun HDL-nya tinggi dan trigliserid rendah, ini bukan tipe LDL yang aterogenik. Ya. Jadi ini mungkin nanti perlu diperhatikan, fokus kita lebih ke HDL dan trigliseridnya daripada kita pusing dengan LDL. Kemudian kalau gula darah puasa HbA1c, ya, HSCRP ini saya kira juga sangat penting, ya. HSCRP ini high sensitive CRP, ya. Biasanya pada anak-anak obes itu udah mulai tinggi. Kemudian HOMA-IR, resistensi insulin. Ya, ini penelitian dari Prof. Indah di Jogja, saya kira mengkonfirmasi bahwa lebih dari 96% remaja dengan obesitas itu resisten insulin. Ini satu kondisi yang cukup mengerikan, ya. 96% anak obes itu resisten insulin. Kemudian apabila diperlukan, kita juga bisa melakukan screening EKG dan ekokardiografi. Ya, bagaimana aritmia itu juga bisa mulai terjadi pada anak-anak obes ini. Kemudian deteksi LVH, ya. Kemudian rasio massa LV terhadap BSA, LV mass index ini juga bisa kita cek, ya. Dan evaluasi fungsi jantungnya, diastolik dan sistolik. Saya kira ini screening yang bisa dilakukan pada anak obes untuk ekokardiografi. Pemeriksaan tambahan kita bisa ukur ketebalan tunika intima media arteri karotis, ya. Kemudian CKMB bisa dicek pada anak usia 9 sampai 11 tahun dan troponin I bisa juga di umur 9 sampai 11 tahun. Jadi algoritma praktis screening apabila BMI lebih dari 80 lebih dari 95, ya. Persentil lanjut evaluasi risiko, jika ada faktor risiko cek tensi dan laboratorium, kemudian lipid panel, tapi lipid panel ini fokus pada HDL, kolesterol dan trigliserid, kemudian gula darah, HbA1c, EKG eko, interpretasi hasil, dan edukasi atau dirujuk. Rekomendasinya tadi sudah disebutkan, 2-8 tahun BMI-nya tinggi, riwayat keluarga, tekanan darah, kalau obesitas, ya. Usia 9-11 periksa lipid panel dan gula darah, 12-16 pertimbangkan eko, 17-21 evaluasi ulang seluruh parameter. Klasifikasi hasil screening seperti apa? Normal, risiko sedang atau risiko tinggi. Risiko sedang seperti apa? Kalau dia dislipidemia ringan, tekanan darah persentil 90-95, ini ada perlu intervensi intensif, ya. Dan kalau risiko tinggi, LDL-nya, nah ini masih LDL, ya, harusnya TG dan HDL, ya. HbA1c lebih dari 5,7, ini perlu dirujuk ke spesialis. Kapan dirujuknya? Kalau ada hipertensi menetap, dislipidemia berat, HDL kurang dari 40, TG lebih dari 200, ada LVH, LV mass index yang meningkat, di eko, gangguan metabolik yang multiple, dan setelah gagal intervensi gaya hidup setelah 6 bulan. Biasanya kita intervensi dengan gaya hidup dulu. Apa saja itu? Kurangi makanan ultra processed food dan minuman manis, ya. Perbanyak sayur, buah rendah fruktosa, protein harusnya hewani dan nabati, ya, yang berkualitas tinggi. Aktivitas fisik lebih dari 60 menit per hari, intensitas sedang berat,
batasi screen time, ya. Kemudian tidur. Ini juga sangat penting. Tidur itu ternyata anak yang kurang tidur itu berpotensi untuk jadi obesitas juga, ya. Tidur cukup 9 sampai 11 jam per hari untuk anak usia sekolah, ya. Makin besar kebutuhan tidurnya makin kecil. Hindari emotional eating dan atasi stres, depresi ataupun anxiety yang muncul. Kemudian terapkan family based intervention, seluruh keluarga terlibat. Bagaimana mungkin kita nyuruh anaknya rajin olahraga kalau bapak ibunya juga mager, senengannya diam-diam aja di tempat, ya. Kemudian terapi farmakologis apabila diperlukan, terapi hipertensi, terapi diabetesnya, bisa diperlukan statin dengan hati-hati sekali, ACE inhibitor atau ARB, kemudian metformin dengan pengawasan spesialis. Pemantauannya seperti apa? Evaluasi ulang BMI dan tekanan darah tiap 3 sampai 6 bulan, lab ulang tiap 6 sampai 12 bulan bila hasilnya awal abnormal, kemudian catat perkembangan kemajuan intervensi dan nutrisi serta motivasi keluarga untuk konsisten. Di program pencegahannya WHO sudah menyebutkan, ya, intake makanan sehat, kemudian aktivitas fisik minimal 60 menit setiap hari, persiapan kehamilan, ya, buat buat remaja atau ibu hamil, pengaturan jadwal dan menu diet sesuai aktivitas harian, kemudian cek yang lainnya, ya, pengaturan berat badan. Jadi sebagai kesimpulan, obesitas anak mengganggu sistem kardiovaskuler secara kronik, gejalanya subklinis, sering tidak tampak, sehingga penting sekali dilakukan screening kardiovaskuler, ya. Screening kombinasi antara anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, EKG dan echo, fokus intervensi untuk mencegah kerusakan target organ sejak dini, penanganan berdasarkan tingkat risiko screening dengan fokus spesialis bila risiko tinggi atau tidak membaik. Saya kira itu, Prof. Sukman, terima kasih. Ini ada simulasi kasus. Waktunya masih ada nggak, Prof? Masih, dokter. Masih ya, sedikit lagi ya. Ini contoh simulasi kasus. Anak laki-laki 10 tahun datang untuk pemeriksaan rutin, ya. Riwayat keluarganya ayah hipertensi, dislipidemia, kakeknya diabetes. Gaya hidup anak ini jarang olahraga, sering minuman manis dan screen time-nya tinggi. Pada PF berat badan 50 kilo, tinggi badan 135, BMI-nya 27,4 kilo per meter square. Ini sudah di atas tadi, ya, di atas 95. Ini BP-nya 120. Nah, LDL-nya 145, HDL-nya rendah, TG-nya tinggi, gula darah puasanya 98, HbA1c-nya 5,6. HSCRP-nya 2,5, ya. Biasanya HSCRP ini harusnya di bawah 1, ya. HSCRP di bawah 1. EKG tanda awal LVH, ini borderline. Pertanyaannya interpretasikan kategori risiko sesuai algoritma AAP. Buat rencana tata laksana terhadap pasien. Apa saja yang perlu dipantau saat follow up. Kira-kira begitu, ya, untuk teman sejawat. Jadi apa interpretasinya? Dia ada dislipidemia aterogenik, perhipertensi, tanda awal hipertensi ventrikal kiri, risiko kardiometablik yang tinggi, dan butuh intervensi intensif dan rujukan. Tata laksana seperti apa? Intervensi gaya hidup intensif, pola makan, olahraga, screen time, rujuk ke konsultan kardiologi anak dan nutrisionis, evaluasi ulang dalam 3 bulan, dan pemeriksaan labnya bisa diulang dalam 6 bulan. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian dari sejawat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.